Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa sore hari ini? Baik. Oh baik, audien baik, kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Iya, sip ya pemirsa. Sore hari ini kembali kita bergabung di acara Agritekno TVRI Jogja. Pemirsa, sore hari ini kita akan bicara sesuatu yang berkaitan dengan inovasi di bidang pertanian. Kalau menanam tanaman, biasanya menggunakan apa, Bu? Tanah. Tanah ya, Pak? Betul ya, Pak? Nah, kenapa bicara soal tanah sebagai media tanaman? Karena ada alternatif lain. Jadi alternatif media yang bisa digunakan untuk menanam tanaman. Sore hari ini kita bicara budidaya tanaman dengan media alternatif Mediocres. Mediocres. Apakah Mediocres ini? Nanti tunggu dulu, kita akan menghadirkan narasumber 2 orang seperti biasa. Sebelumnya kita sapa dulu audien yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Jogja. Ijo royo royo, seger miwer-miwer. Selamat sore, assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Aktivitasnya berjalan dengan lancar? Lancar. Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Nanti kita sharing ya, untuk budidaya tanaman kok tidak pakai tanah, tapi pakai Mediocres. Seperti biasa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami pemirsa di 02745800800 dan menyemarakan suasana sore kali ini. Bagaimana kalau kita yel-yel Agritekno terlebih dahulu? Setuju? Setuju, sip. Siap ya? Oke. Agritekno, inspiratif, edukatif, aplikatif. Luar biasa. Nah, kira-kira yang bersemangat-semangat ini siapa toh? Kita kenalan dulu ya. Di sebelah kanan ini ya, kelihatannya campuran juga ya lenggahnya ya. Ada kelompok Nenandur Dusun Sayidan. Ya, Sugeng Rawuh semuanya. Kemudian juga ada Bapak Lurah Sumberadi dan juga perangkat lainnya. Sugeng Rawuh ya Bapak dan juga perangkat yang lain. Matur nuwun. Rawuhnya sore hari ini. Nanti di akhir acara juga ada tips pemirsa yang sayang kalau Anda lewatkan. 2 orang narasumber yang akan kita ajak berbincang. Yang pertama ada Ibu Insinyur Sri Muhartini MS, dosen Fakultas Pertanian UGM. Dan yang kedua ada Bapak Suryadi SSI ini, Sayidan Agromedia. Kita berikan aplaus untuk hadirnya Bu Muhar dan juga Pak Suryadi di atas chat. Monggo silakan bisa bergabung. Ya, Bu Muhar, ya Pak Suryadi. Iya, Ibu dosen bagaimana kabarnya Bu? Baik, baik, alhamdulillah. Ya. Mahasiswanya oke-oke ya Bu? Belajarnya ya Bu ya? Iya, SKS-nya terus ya? Sip. Sip. Pak Suryadi, matur nuwun rawuhnya sore hari ini. Gimana Pak aktivitasnya? Oh baik sekali, sehat sekali. Sehat sekali. Dengan Mediocres. Oh, dengan Mediocres. Nanti kita sharing kan ya Pak ya? Apakah Mediocres ini ya? Oke, siap. Pemirsa, kita sebelum berbincang lebih banyak lagi mengenai tema sore hari ini, bagaimana kalau kita saksikan terlebih dahulu visualisasi yang sudah dipersiapkan berikut ini. Media tanam alternatif yang diberi nama Mediocres ini terbuat dari limbah plastik resek. Bentuknya bulat dengan diameter 0,5 sampai dengan 5 cm. Mediocres digagas oleh Suryadi Sarjana Sains, alumni Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada tahun 1986 ini berhasil mengubah limbah plastik resek menjadi media tanam alternatif pengganti tanah. Terobosan ini dilatar belakangi karena limbah plastik resek dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, meskipun di sisi lain juga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi yang memanfaatkannya. Nah, bagaimanakah media tanam alternatif ini dibuat dan bagaimana pula penggunaannya? Dalam kegiatan pembuatan media tanam alternatif, laki-laki kelahiran Sleman 49 tahun lalu ini melibatkan warga sekitarnya, terutama untuk proses pengumpulan plastik resek dan pembentukan media. Bahkan untuk menggugah semangat, tanggung jawab dan konsistensi, ia membentuk kelompok bernama Nenandur, beranggotakan 25 orang.
Dengan demikian, kegiatan pengadaan bahan baku limbah plastik resek hingga media tanam ini siap dipakai dapat terus berproses hingga kini. Setelah limbah plastik resek terkumpul, tahap selanjutnya disobek pada bagian lipatan tepinya dan dibuka sehingga menjadi lembaran-lembaran plastik resek yang lebar. Penyobekan ini bertujuan untuk memudahkan proses pencucian dan mempercepat proses pengeringan. Ada kalanya penyortiran dilakukan dengan cara memisahkan plastik resek yang benar-benar kotor dengan yang relatif masih bersih, serta dikelompokkan sesuai ukuran besar kecilnya. Setelah proses penyobekan selesai, langkah berikutnya adalah pencucian. Pencucian plastik resek ini sebaiknya menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan sabun cuci untuk membersihkan kotoran yang ada dan menempel pada semua lembaran plastik resek. Kemudian, bilas lembaran plastik resek hingga bersih dan pastikan terbebas dari sabun atau busa yang ada. Lembaran plastik resek yang telah dicuci bersih selanjutnya dijemur. Untuk memudahkan proses ini, maka plastik-plastik resek sebaiknya diikat dengan tali menjadi beberapa bagian. Dengan demikian, proses penjemuran relatif lebih mudah dilakukan karena hanya tinggal mengikatkannya pada tali jemuran. Lakukan penjemuran hingga benar-benar kering. Proses ini biasanya memakan waktu hingga 3 hari lamanya. Setelah plastik resek yang dicuci kondisinya benar-benar kering, maka bahan baku ini segera memasuki tahap atau proses berikutnya, yakni penyobekan. Penyobekan plastik resek menjadi beberapa bagian dapat dilakukan dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan. Yang penting, sobekan-sobekan ini dapat dibuat menjadi bulatan-bulatan kecil dengan diameter 0,5 hingga 5 cm. Setelah penyobekan, tahap berikutnya adalah pembentukan. Desain bentuk bulat dimaksudkan agar kondisi media di dalam pot akan berongga, sehingga konsep gembur yang ada pada pot akan berjalan. Kemudian, lipatan-lipatan plastik yang tidak beraturan akan menjadi tempat nutrisi. Nutrisi tersebut akan masuk melalui lapisan terluar yang tidak terkena api. Pemanfaatan api ini tidak lain adalah untuk merekatkan ujung atau sebagian tepi plastik tanpa membakarnya, namun cukup mememarkannya. Dalam pembuatannya, kepadatan media ini harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh terlalu keras atau empuk. Usahakan tingkat kekerasannya yang sedang-sedang saja. Sampai tahap ini, media siap diperkaya dengan nutrisi. Pengkayaan nutrisi dilakukan dengan cara melarutkan atau memperbanyak formula tertakar menggunakan air bersih. Ini adalah formula nutrisi yang dibuat dari bahan-bahan organik dengan bahan-bahan antara lain aneka dedaunan, urin hewan ternak, dan probiotik. Air bersih sebanyak 10 liter, dan bahan media yang akan diproses atau diperkaya dengan nutrisi. Caranya, tuangkan formula nutrisi sebanyak 500 ml ke dalam air, kemudian aduk larutan hingga bercampur rata. Setelah itu, tuangkan bahan media ke dalamnya. Aduk hingga semua terendam oleh formula nutrisi. Semakin sering diaduk atau dicampur, hasilnya akan semakin baik. Menurut pengalaman, larutan ini mampu dipergunakan untuk memperkaya nutrisi hingga 10 kg bahan media. Proses pengkayaan nutrisi ini berlangsung hingga 12 jam lamanya. Setelah pengkayaan nutrisi dirasa cukup, langkah berikutnya adalah penjemuran. Caranya, pindahkan bahan media pada tampah, yakni sebuah alat yang terbuat dari anyaman belahan batang pohon bambu berbentuk bundar seperti piring, namun berdiameter lebar. Ratakan bahan media bernutrisi hingga menutup seluruh permukaan tampah. Kemudian, letakkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari untuk dijemur. Penjemuran ini dilakukan hingga benar-benar kering. Waktu yang diperlukan biasanya 2-3 hari lamanya. Setelah kering dan nutrisi merekat pada lipatan-lipatan plastik di dalam mediocres, maka media tanam ini siap digunakan. Caranya, cabut tanaman dari pot secara hati-hati. Kemudian bersihkan tanah yang menempel pada akar tanaman menggunakan air mengalir. Setelah bersih, masukkan sebagian mediocres ke dalam pot terlebih dahulu untuk menutup dasarnya. Dan tanam tanaman dengan menutup semua rongga di dalam pot yang tersisa menggunakan mediocres hingga penuh. Jangan lupa siram dengan air hingga kapasitas lapang. Setelah dipindah tanam ke media tanam alternatif mediocres, tanaman sebaiknya diletakkan di tempat teduh terlebih dahulu. Peneduhan dapat menggunakan paranet ataupun piranti lainnya. Yang penting tidak terkena terpaan sinar matahari secara langsung. Proses ini berlangsung 1-2 minggu lamanya.
Untuk perawatan tanaman dapat dilakukan secara berkala. Artinya, penyiraman tanaman tidak perlu harus dilakukan setiap hari, namun cukup seminggu 2 kali. Bahkan untuk menghemat air, sebelum penyiraman dapat dilakukan pengecekan dengan mengangkat pot. Jika pot yang diangkat terasa berat, maka tidak perlu dilakukan penyiraman, sebab kandungan air di dalam Mediocres masih cukup tinggi. Selain penyiraman, tindakan perawatan berkala lainnya adalah pemupukan. Apabila tanaman tampak kurang subur, maka pemupukan dapat dilakukan secukupnya saja. Caranya sama dengan pemupukan yang dilakukan pada media tanah. Penggunaan pupuk cair sangat disarankan untuk hal ini dan diusahakan berbahan organik. Media tanam dari limbah plastik kresek sangat awet. Terbukti lebih dari 10 tahun masih kuat dimanfaatkan dan tetap efektif sebagai media tanam alternatif. Hal itu tidak lain karena plastik kresek sangat sulit terurai. Dengan dimanfaatkannya limbah plastik kresek menjadi media tanam, diharapkan akan tercipta lingkungan yang bersih, mendukung program hidup sehat, di samping mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi pemanasan global. Baik pemirsa, sekilas tadi Anda sudah mendapatkan gambaran. Jadi media alternatif untuk media tanam ketika kita budidaya tanaman ini adalah Mediocres atau tadi dari kresek ya Pak ya? Plastik kresek. Plastik kresek. Nah ini yang menariknya. Kok iso tukul, kok iso tumbuh dengan baik. Di studio 1 TVRI Jogja sudah hadir Ibu Muhar dan juga Pak Suryadi. Kita akan bincang-bincang ini ya Bu ya? Ya. Jadi mungkin kalau sebagai penyegaran dulu Bu awalnya Bu ya. Iya. Jadi media tanam. Memang kalau kita katakan media tanam itu menjadi satu hal pokok ketika kita melakukan budidaya tanaman. Kunci suksesnya. Kunci suksesnya. Media tanam itu apa sih Bu sebenarnya? Media tanam itu adalah media tempat tumbuhnya tanaman. Tempat yang tumbuhnya tanaman. Iya, yang menopang tegaknya tanaman, di mana di dalam media itu juga sebagai ruang tumbuh akar, kemudian tersedia air, suhu, Iya. kelembapan, unsur hara esensial makro dan unsur hara esensial mikro, juga unsur hara fungsional. Nah, dalam hal ini kalau media tanam yang bagus, tentunya unsur hara esensial mikro dan unsur hara esensial makronya terpenuhi semua. Unsur hara esensial mikro yaitu misalnya CHO, NSP, KCAMG. Sedangkan unsur hara mikro itu boron, mangan, seng, kuprem, nikel, aluminium dan lain sebagainya. Ya. Ya. Walaupun unsur hara esensial mikro itu dibutuhkan di dalam jumlah yang kecil. Tetapi karena esensial harus tetap ada di dalam tanaman. Ya, baik. Kalau unsur hara esensial makro jelas itu dibutuhkan di dalam jumlah yang besar. Jadi fungsinya tadi media tanam ada tadi yang disebutkan Ibu ya, Iya. sebagai penopang, kemudian penyedia nutrisi dan macam-macam. Iya, betul. Sebagai media tanam berarti membutuhkan syarat-syarat ya Bu ya? Iya. Syarat-syaratnya tadi yang Ibu sebutkan adalah ketercukupan dari nutrisi yang tersedia bagi Jadi tanaman. kalau tidak cukup Iya. nutrisinya di media tanam tidak akan menjadikan tanaman itu tumbuh dengan Bagus, baik. Jadi ya. sebegitu pentingnya media tanam begitu ya Bu Iya. ya, Bu Muhar. Nah, ini Bu Muhar bicara soal media tanam yang dilakukan pengkayaan nutrisi begitu Bu. Iya. Artinya mungkin kalau kita katakan sebetulnya inovasi seperti ini untuk budidaya tanaman sudah berapa lama dilakukan Bu? Sebetulnya kalau tadi yang Pak Suryadi tadi katakan Mediocres itu sebetulnya pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan yang kita namakan dengan hidroponik. Hidroponik? Iya, yaitu menanam tanaman pada media yang bukan tanah. Nah, menanam Iya. tanaman pada media yang bukan tanah. Iya, dan itu sudah sekitar 1930-an, Mbak. 1930 Iya, sudah mulai untuk selain hidroponik. tanah yang digunakan ya Bu? Selain tanah, bisa Oke, sekam, bisa arang dan lain Bermulai sebagainya. dari mana itu Bu? Kalau dikatakan tahun sekian begitu, awalnya mungkin munculnya? Dari negara seberang ya, dan Mengadopsi itu ya. mengadopsi metode seperti itu, dan kemudian kita juga mengembangkan untuk
media yang bukan tanah. Jadi memang dengan alternatif banyak sekali yang bisa dipakai. Ini salah satunya Pak Suryadi. Pak Suryadi. Pak Suryadi, sebetulnya sejak kapan Pak melakukan kajian media alternatif? Kemudian kok ketemu ini IKI? Gitu. Sejak kapan Pak Suryadi? Terima kasih Mbak Santi, bahwa saya mengembangkan media tanam plastik kresek ini sejak 2005. 2005? Iya. Jadi sekitar sudah? Lebih dari 10 tahun. Sudah puber berarti Pak ya? Sudah betul. Umur puber 11 tahunan. Ya, itu kami ke sana itu dari kesalahan-kesalahan masyarakat dan kami, yaitu budaya masyarakat yang salah mengenai sampah plastik kresek, yaitu kalau tidak dibakar, dibuang ke sembarang tempat. Nah, berawal dari itu, kami sebagai orang biologi berpikir, wah, bisa nggak toh media plastik kresek ini dikembangkan menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga plastik kresek bisa dimanfaatkan sehingga tidak sembarangan dibuang kemana-mana. Jadi orang mau dibakar, dibuang sembarangan, tetapi punya nilai ekonomis. Nah, gitu ya, itu Pak? harapan saya. Dan saya karena pecinta pertanian. Pecinta pertanian. Nah, itu saya kembangkan apakah bisa media plastik kresek ini kita kembangkan menjadi media tanam. Alhamdulillah bisa. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Suryadi. Nah, ini artinya inovasi ya Bu ya? Inovasi untuk kemudian ada media alternatif yang dipakai. Pak, kok namanya kok cantik betul? Namanya Medio Kres. Kenapa Pak menggunakan nama itu Pak? Nah, nama itu kami ambil secara kebetulan. Oh, secara kebetulan namanya. Tidak perlu mimpi, jadi saya berangan-angan aja bagaimana nama itu sederhana, seperti nama Jawa. Tapi kita era Jawa ya Pak namanya Pak? Singkatan mungkin ya, atau gimana? Iya. Nama itu singkatan dari medio dan kresek. Jadi kresek yang bisa digunakan untuk media tanam. Jadi kresek yang bisa digunakan untuk media. Itu betul. Latar belakang jenenge gitu ya Pak ya? Betul. Ya, Pak, kalau tadi Bapak ngendiko, kalau sampah itu kan werni-wernine kata gitu. Kenapa kemudian Bapak menjatuhkan pilihan gitu? Tidak kepada sampah yang lain, kok kresek gitu? Ya, kebetulan kresek kan sampai sekarang menjadi problem nasional, Mbak Santi. Di mana kresek karena susah terurai, akhirnya masyarakat membuang sembarangan, akhirnya di mana-mana akan ada polusi sampah. Artinya sampah sudah mencemari sembarang tempat. Jadi memang dan ini terkesan volumenya kotor. juga cukup banyak ya Pak, mudah ditemukan begitu. Nah tadi kalau kita lihat Pak, Medio Kres itu bentuknya bunder. Bunder atau bulat Pak? Bulat. Oh bulat. Bulat atau bunder? Bulat ya sudah, oke. Kita sepakati bulat gitu ya. Bulat. Kenapa kemudian dibentuk bulat? Nah, bentuk bulat itu kami juga belajar dari kampus. Kampusnya di pekarangan di samping rumah saya punya lahan. Kampusnya di pekarangan. Saya punya lahan yang saya tanami pisang, namanya pisang organik, Mbak Santi. Jadi dari situ saya melihat adanya cacing. Nah, ketika tanah yang tandus, di situ didatangi cacing dan terproses, itu akan menjadi subur. Nah, inspirasi ke sana akhirnya, lah kotoran cacing itu kan bulat. Oh, jadi inspirasinya kotoran cacing itu bulat gitu awalnya Pak ya. Baik, supaya kemudian lebih jelas lagi kita ke meja peraga ya, Bu Muhar dan juga Pak Suryadi. Ini ada di bawah pemirsa, jadi monggo silahkan kita ke meja peraga. Tadi bulat itu inspirasinya dari kotoran cacing ya Pak ya, yang menyuburkan begitu ya? Betul. Iya, Pak Suryadi. Nah ini Bu Muhar juga, ini di depan ini sudah ada yang di bawah. Mungkin dijelaskan dulu Pak Suryadi, apa saja ini Pak yang ada di meja peraga? Yang ada di meja peraga ini adalah tanaman semacam lumbu-lumbuan. Jadi ini tanaman yang menggunakan Medio Kres ya? Iya, betul. Ada tanaman tabulan pot dari jeruk. Ya, ini ada buah juga pemirsa, dan buahnya pohon jeruk ini ya, tanaman jeruk atau pohon jeruk gitu ya. Dan ada uwoe, ada buahnya ini dengan menggunakan Medio Kres.
Nah, tadi sudah disampaikan bentuknya bulat, inspirasinya dari mana. Nah, ini saya dengar produk ini ya mungkin Pak ya bisa disampaikan ya. Karena kalau mungkin bisa dijelaskan Pak, ini tanamannya saya juga melihat ada kaktus ya Pak ya. Kaktus juga bisa tumbuh pemirsa ya dengan menggunakan media ini. Kami dengar produk ini dalam proses paten ya Pak ya. Sudah sampai seberapa jauh proses patennya? Patenipun sudah. Pertama kami diberi dana stimulan dari Bapak Bupati, diserahkan langsung, kemudian kami didukung oleh Pemda Sleman, dan kami difasilitasi oleh HAKI UGM. Jadi sudah sampai ke UGM, nanti dari UGM tinggal didaftarkan ke pusat. Jadi proses pempatenannya sedang berjalan begitu ya. Jadi kalau dilihat ini warnanya memang bermacam-macam tergantung dari tas kresek yang dipakai gitu ya Pak Suryadi ya. Baik, Ibu ini tadi kan bicara soal pengkayaan nutrisi sebagai poin utama. Ketika ini kan memang kalau kita lihat sekilas kan kalau kita bikin tidak ada nutrisi di dalamnya. Kemudian ada proses pengkayaan nutrisi. Nah, tadi kalau unsur-unsur misalnya kita sebagai pemula tadi Ibu sudah menjelaskan sebenarnya unsur-unsurnya. Kalau kita sebagai pemula yang harus menjadi unsur utama, unsur hara utama yang harus ada dalam media kalau mau memakai seperti ini apa Bu? Tadi Pak Suryadi dalam gambar juga sudah ada media yang bulatan-bulatan yang sudah dibentuk itu kemudian direndam dalam cairan pupuk cair organik. Nah, pupuk cair organik tadi kan kandungannya saya sudah tadi mengatakan pada Mbak Santi. Kalau kita ingin mencoba di rumah, artinya apa sih sebetulnya yang paling utama? Tadi Ibu menjelaskan banyak ya Bu yang harus terkandung. Ya, unsur hara itu tadi unsur hara esensial makro dan mikro. Kemudian tadi yang dipakai Pak Suryadi organik cair ya Pak ya. Dan itu kalau tidak salah itu bisa kita dapatkan di mana-mana ya Pak ya. Membuat sendiri juga bisa. Membuat sendiri bisa, kemudian juga didapatkan dalam bentuk sudah kemasan jadi juga. Kemasan jadi bisa, ada. Ya, Bu, ya? Seperti tadi yang dibuat Pak Suryadi dalam botol-botol aqua tadi ya Pak ya, cair seperti itu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Muhar ya, dan juga Pak Suryadi dan juga pemirsa semakin menarik perbincangan kita. Ternyata dari kresek bisa menjadi media alternatif untuk budidaya tanaman. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali lagi sesaat setelah tayangan yang berikut ini. Lembaga Ombudsman DIY merupakan lembaga daerah independen. Lembaga Ombudsman DIY menerima pengaduan masyarakat di bidang pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, badan usaha maupun swasta. Berdasarkan Pergub DIY nomor 69 tahun 2014, Lembaga Ombudsman DIY merupakan penggabungan lembaga ombudsman swasta dan lembaga ombudsman daerah. Lembaga Ombudsman DIY menerima aduan masyarakat secara gratis, mudah, dan ramah. Lembaga Ombudsman DIY beralamat di Jalan Tentara Zeni Pelajar nomor 1A, Pingin Kidul, Yogyakarta. Melalui penyihatan tradisional asli dari Tiongkok yang terkenal ampuh, Shinsei Shin TCM hadir memberikan solusi bagi Anda yang sedang menderita penyakit kronis seperti rinitis, batu ginjal, lemah syahwat, dan penyakit kronis lainnya. Dengan penyihatan yang lengkap seperti akupunktur, wina herbal, dan elektroterapi, Anda akan kembali sehat dan segar serta rasakan kesembuhan Anda melalui penyihatan tradisional Shinsei Shin TCM yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 9A Yogyakarta. Nomor telepon 0274 542 624 atau di 081 21833 6363 dan dapatkan diskon 30%. Mau sehat langsung datang ke Shinsei Shin. Shinsei Shin TCM, solusi bagi Anda yang ingin sehat. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya.
dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, matur nuwun pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan Anda masih menyaksikan Agritekno. Kita masih bicara mengenai Mediocres ini ya sebagai media alternatif untuk melakukan budidaya tanaman. Masih bersama Ibu Muhar dan juga Pak Suryadi. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, monggo bisa di 02745800800. Sambil nunggu penelpon yang akan bergabung, kita ke floor dulu. Ya, di floor ini ada Pak Inu Ken Haji. Engkang pundi Pak Inu? Ya, Pak Inu bisa berdiri Pak Inu biar kelihatan gantengnya. Terima kasih. Pak Inu ini pemirsa anggota kelompok Nenandur, betul ya Pak ya? Ya, betul. Iya, Pak Inu sebagai anggota kelompok gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Inu, kegiatannya sebetulnya apa saja dari kelompok Nenandur ini? Oh ya, terima kasih kepada Mbak Santi. J. Saya adalah salah satu dari anggota kelompok Nenandur dari Saidan Agro Media. Ini setiap hari saya itu mengucapkan terima kasih kepada Pak Suryadi. Iya, telah memberikan kegiatan sampingan, memberikan kegiatan kepada keluarga, terutama saya, istri, itu membuat. Ada warga yang lain kelihatannya ya Pak ya? Oh iya. Banyak temennya. Nah, kegiatannya nopo mawon Pak? Yang dilakukan apa aja oleh anggota kelompok Nenandur ini? Oh iya, dari keluarga saya dulu. Itu dari keluarga saya tiap hari tiap hari itu membuat media cross itu. Oh tiap hari? Iya. Melakukannya? Per jam? Per hari berapa jam? Itu tergantung. Oh, iya. tergantung. Dari kegiatan saya dan istri itu membuat Mediocres itu tiap harinya itu bisa 2 sampai 3 pot. Itu, 2 sampai 3 pot. Itu berapa lama 2 sampai 3 pot itu dilakukan ya Pak? Itu sekitar 6 jam. Oh 6 jam? Iya. Jadi 6 jam itu dapatnya 2 sampai 6 pot. 2 potan ya? Iya, Oke, itu. Kemudian kemampuan produksi media tanamnya bagaimana Pak sejauh ini? Perharinya mungkin? Tadi sudah disampaikan. Kalau mungkin dari anggota kelompok yang lain ketika Bapak kan 2 pot ya tiap harinya. Kelompok yang lain juga hampir sama seperti itu? Rata-rata sama. Itu, secara keseluruhan produksinya hampir sama? Iya. Oke, karena jadi kegiatan banyak itu ya, tiap hari ya, yang menyenangkan gitu loh. Menyenangkan. Sambil nonton TV sambil ngapa gitu ya. Mungkin Pak dibisikin, kalau tadi sudah jumlahnya, nilai rupiahnya, nilai rupiah. Ini perlu Pak, supaya kita tahu. Itu yang sangat menarik. Sangat menarik. Dari sisi ekonominya ya, bagaimana nilai rupiahnya? Kalau yang dilakukan itu kalau 2 pot, kemudian berapa? Per potnya itu sekitaran 15.000. Satu potnya 15.000? Iya. Oh, lumayan ya Pak ya? Iya, mungkin Pak Santi tertarik juga. Oh iya, bisa itu Pak. Coba. Tinggal ngumpul ke kreseknya ya Pak ya? Iya, cuman. Iya, oke. Nah, nilai tambah untuk perekonomian Pak. Tadi kan Bapak menariknya memang 15.000 per pot. Nah, nilai tambah perekonomiannya mungkin bagaimana dirasakan selama ini? Ya, dirasakan kembali lagi untuk keluarga saya ya. Itu semakin harmonis saja. Semakin harmonis. Karena ketercukupan ekonominya juga tercapai ya. Istri tersenyum, anak tersenyum. Dompetku kandel ya Pak ya. Itu, iya. Pak Inu, matur nuwun sekali informasinya. Terus ya Pak bekerja untuk menghasilkan Mediocres ya Pak. Oh iya, semangat. Terima kasih. Matur nuwun ya. Pemirsa tadi Pak Inu ya, pemirsa anggota kelompok Nenandur. Nah, kelihatannya saya juga mau ke Pak Sumarji. Pak Sumarji ini Dukuh Saidan. Betul ya Pak? Selamat sore Pak, bisa dipakai Pak mic-nya? Selamat sore. Selamat sore. Ini bicara soal pengaruh positif Pak ya. Jadi pengaruh positif terhadap lingkungan sekitar ketika kemudian ada inovasi untuk media alternatif Mediocres ini bagaimana Pak di tempat Bapak? Ya alhamdulillah setelah Bapak Suryadi memprakarsai menciptakan yang semulanya tadi telah diutarakan oleh Bapak Suryadi bahwa selama ini sebelumnya banyak masyarakat itu yang membakar plastik dan membuang plastik sembarangan. Alhamdulillah di tempat kami yaitu di Padukuhan Saidan Desa Sumberadi dan sekitarnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Pak, pending dulu sebentar, nenggo ya Pak, ada penelpon Pak. Kita sapa dulu ya Pak. Oh, iya, nanti Bapak boleh lenggah dulu, nanti bisa disambung lagi. Halo, selamat sore Agritekno. Selamat sore. Injih Bapak. Selamat sore Bapak. Dari Bapak siapa di mana Pak?
Pak Sudari di Magelang. Oh, di Magelang, tetangga. Monggo silakan Pak pertanyaannya. Ya, ini untuk bertanya kepada Bapak, itu media yang di dalam kresek di bulat-bulat itu apa ya? Oh, media yang di dalam kresek itu yang di bulat-bulat apa? Nggak ada Pak, itu kresek Pak. Oh, itu cuma kresek di bulat. Iya. Atau mungkin ada pertanyaan kepada Pak Suryadi? Oh iya, ada. Monggo. Halo. Iya. Halo Pak Suryadi. Pak Suryadi, monggo. Halo, monggo Pak. Halo Pak Suryadi. Iya, monggo silakan Pak. Monggo. Mungkin ini dari Magelang. Mau tanya itu apa untuk media kresek itu setelah di bulat-bulat itu harus direndam sama apa ya? Oh, jen. Itu saja pertanyaannya Bapak atau ada yang lain? Cekap? Itu apa media itu nanti di bawahnya dikasih tanah apa enggak? Oh, iya. Nanti pakai tanah lagi namanya Pak. Matur nuwun Pak, teleponnya dari Magelang, Sugeng Sonten. Monggo silakan Pak Suryadi bisa di. Terima kasih. Mungkin Pak Suryadi nanti dulu Pak. Ada yang dipending tadi Pak. Gitu ya, nanti digabung ya. Ya. Pak Sumarji, tadi dilanjutkan Pak Sumarji. Jadi ada energi positif yang kemudian ditularkan begitu ya, warga yang lain. Jadi budaya membuang sampah sembarangannya sudah tidak dilakukan lagi di sana? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kemudian? Saya juga mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat prakarsa Pak Suryadi, masyarakat Saidan sudah mulai semangat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Luar biasa. Ya. Tentunya juga tidak lepas dari pengaruh dampak dari kesehatan dan keindahan lingkungan. Baik. Nah, dan betul Bapak. Tadi setelah diutarakan oleh salah satu anggota, Mas Inu, itu memang benar yang semula sebagian ibu-ibu itu ya kalau di dalam KTP itu pekerjaannya ibu rumah tangga, namun sekarang walaupun di dalam KTP itu pekerjaannya ibu rumah tangga ternyata menjadi sibuk, tapi menambah yaitu kesejahteraan, yaitu paling enggak untuk belanja sayur itu sudah bisa tercukupi berkat sampah yang dulunya enggak berguna. Nah, jadi 25 anggota tadi memberikan energi positif yang luar biasa. Kita berikan aplaus juga ya Pak ya, semuanya ya Pak ya. Ya, matur nuwun Pak Sumarji informasinya. Nah, kelihatannya kurang plop. Nah, kalau tidak dengan Pak Lurah Sumberadi. Ya, monggo Pak Lurah bisa berdiri. Iya, selamat sore Pak Lurah. Selamat sore Mbak Santi. Pak Lurah ini sebagai Pak Lurah nih Pak. Dukungan apa Pak yang kemudian diberikan kepada kelompok begitu agar lebih berkembang lebih baik lagi, kemudian juga energi positif ini bisa ditularkan ke daerah lain begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Tentunya kami selaku yang dituakan di Desa Sumberadi ini salut dan sangat bangga kepada salah satu warga kami, Bapak Suryadi SSI ini atas penemuannya media alternatif Mediocres yang bisa sebagai media tanam. Tentunya sudah banyak disampaikan oleh Pak Inu maupun Pak Sumarji selaku dukuh di Saidan ini atas penemuan ini manfaatnya tidak hanya manfaat lingkungan, tapi ternyata juga manfaat ekonomi. Jadi dukungannya penuh ya Pak? Nah, untuk itu tentunya kami dari desa ini sebetulnya sudah memulai juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat yang di sekitar supaya tidak hanya membuang sampah terutama plastik di sembarang tempat karena ini sudah merupakan problem kita bersama sehingga salah satunya dengan dibikin media ini bisa sebagai penambahan income bagi warga masyarakat dan saya salut ternyata membawa harmonis keluarga juga. Harmonis pada keluarga. Bagaimana senangnya sebagai kepala desa warganya yang sangat harmonis terpenuhi cukup. Kemudian harapan kami juga mudah-mudahan hak paten tadi yang dalam proses segera didapat oleh warga kami. Matur nuwun informasinya dan waktunya. Mudah-mudahan semakin lebih aktivitasnya lebih baik lagi Pak ya. Kemudian juga banyak memberikan energi positif untuk warga yang lain. Matur nuwun Bapak. Ya, ada penelpon lagi ini yang sudah menanti, kita coba sapa. Halo, selamat sore Agritekno.
Halo, selamat sore. Inje Ibu. Ibu dari Ibu siapa di mana, Bu? Saya Ibu Dari. Bundari di mana, Bundari? Dari Kalasan. Oh, di Kalasan. J, monggo silakan Bundari. Mau menanyakan. J. Tadi kan sudah disampaikan. Inje. Yang dimanfaatkan itu tas reseknya. Ya. Kemudian, apakah plastik bekas lilitan ban luar? Ban luar? J. Iya, lilitan ban itu. Iya. Apakah bisa dimanfaatkan juga? Jadi plastik bekas lilitan ban? Iya. Atau pembungkus ban mungkin Ibu ya? Iya. Oh, karena kan tempat kami kan banyak sekali. Oh, iya. Tetangga kami banyak yang menjual ban. Kemarin kebetulan kami juga ada bank sampah ya. Oh. Jadi menanyakan apa bisa dipakai ya? Ya, saya melihat acara ini apakah itu bisa dimanfaatkan? Karena banyak sekali. Banyak, ya. Baik, Bundari, begitu kemudian, pertanyaannya? Ya. Sekalian nanti minta teleponnya Pak Suryadi. Oh iya, baik. Begitu Ibu? Terima kasih. Inje, waalaikumsalam. Matur nuwun Bu dari Kalasan. Pak Suryadi langsung diborong Pak. 2 pertanyaan tadi yang belum mendapatkan tanggapan. Monggo silahkan Pak. Ya, untuk yang penanya yang pertama dari Magelang dari tadi, Magelang, bahwa media tanam Mediocres adalah betul-betul pengganti tanah. Jadi artinya sama sekali tidak menggunakan tanah. Jadi bulatan-bulatan itu betul-betul plastik resek yang hanya di istilah Jawanya diuwel-uwel, itu apa itu bahasanya? Diucel-ucel apa diuwel-uwel? Ya, diuwel-uwel, terus kemudian maksudnya. dibunder-bunder, kemudian dibulat dan ujungnya dibrongot dengan api. Setelah itu direndam dengan nutrisi supaya nutrisi bisa masuk, maka perendaman bisa agak lama. Kami pakai yang 12 jam. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi yang dari Magelang, jadi ada proses untuk kemudian ada pengkayaan nutrisi karena memang itu belum ada sebelumnya nutrisinya karena bentuknya dari kresek gitu Pak ya. Nah, tadi pertanyaan Bundari Pak, kalau tadi plastik bekas ban juga bisa dimanfaatkan? Terima kasih Bundari dari Kalasan, bahwa plastik pembungkus ban itu karena sifatnya juga lembut, itu juga sangat bisa dipakai untuk media. Artinya bisa Ibu pakai, jangan dibakar atau jangan dibuang sembarangan. Manfaatkan sebaik mungkin untuk media tanam. Jadi masih bisa dipakai, artinya Masih itu bisa. memang jadi bahan baku yang bisa digunakan begitu ya Pak ya. Tadi Ibu mengatakan ini banyak di sana di tempat Ibu di daerah Kalasan. Begitu ya bisa. Bu Dari, mudah-mudahan bermanfaat tadi jawabannya. Kita ke floor. Monggo silahkan, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, berdiri Mbak, biar kelihatan. Mbak siapa Selamat sore, nama saya Sekar. Mau nanya ke Pak Suryadi. Ya. Gimana cara kerjanya Mediocres Bapak? Kenapa bisa tumbuh kembang dengan sempurna gitu? Dan cara misalkan pakai medianya seperti tas kresek aja, kenapa bisa nggak tumbang ininya pohonnya? Padahal kan secara kalau misalnya dinalar kan ringan gitu ya. Gitu aja sih. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Ya. Pak, silakan Pak, pertanyaan dari Mbak Sekar. Ya, terima kasih Mbak Sekar ya, pertanyaan yang bagus sekali, bahwa memang ketika media plastik resek ini belum dimasukkan air, ya, ketika di pot sebelum dimasukkan air biasanya tanaman akan tumbang. Tapi ketika di dalam pot kemudian dilakukan penyiraman, memang ini adalah suatu kewajiban. Media harus terisi air. Di dalam air ini fungsinya untuk memudahkan nanti kalau akar itu melakukan pengambilan nutrisi, ya, daya isap akar itu kalau tidak ada airnya dan melarutkan media yang sudah di dalam media itu supaya gampang. Di samping itu akhirnya pot kan agak lebih berat sehingga bisa menumpang untuk tumbuh baiknya tanaman. Begitu Mbak Sekar. Baik. Begitu ya Mbak Sekar. Jadi tidak khawatir akan tumbang ya Pak, karena memang abot begitu ya kalau sudah terisi oleh pupuk ataupun larutan begitu ya Pak Suryadi. Baik, ada penelpon lagi, kita coba sapa. Halo, selamat sore Agritekno. Selamat sore. Inje, selamat sore Bapak. Dari Bapak siapa? Pak Agus di Klaten. Oh, Pak Agus di Klaten. Monggo silakan Pak Agus. Mau tanya ke Pak Suryadi ya. Terus Pundi?
mau tanya ke Pak Suryadi. Pak Suryadi ya. Pak. Untuk perendaman itu butuh berapa lama? Ya. Butuh berapa? Perendaman kresek perendaman kresek buat nutrisi itu butuh berapa lama? Kemudian nutrisinya itu terbuat dari apa yang saya tadi gitu. itu? Ya, baik. Ini kelihatannya ketinggalan ya Pak Agus tadi ya informasinya ya Pak, tapi nanti akan dijawab singkat ya Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agus di Klaten pertanyaannya. Ya. Kita akan menjawab ya Pak Suryadi dan juga Bu Muhar nanti ya Pak ya. Disimpan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali pemirsa sesaat setelah tayangan yang berikut ini. Tinggal di lingkungan yang aman, nyaman, sehat, lestari, dan juga asri tentu menjadi harapan hampir semua orang. Pertanyaannya adalah apakah hal itu mustahil untuk diwujudkan? Saya rasa tidak selama ada sinergi dari masyarakat dan juga pemilik kebijakan. Ikuti perjalanan saya dalam secangkir Wentang Uwuh, menikmati kehangatan Jogja dari beragam sisinya. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa. Nanti sekalian akan digabung dengan pertanyaan yang sudah masuk lewat telepon. Saya akan ke floor. Ke floor yang mau mengajukan pertanyaan, siapa gerangan? Nah, monggo silakan. Ya, berdiri Mbak, biar kelihatan Mbak. Oke, Mbak siapa ini? Nama saya Wulan. Mbak Wulan, ya. Silakan Mbak Wulan pertanyaannya. Iya, saya mau menanyakan mengenai bagaimanakah kemampuan sifat-sifat fisik, kimia, biologi yang terkandung dalam media tanam dari tas kresek ini ya, karena kalau dipikirkan cuma tas kresek, ya. Dengan diberi bahan kimia apa, kemudian kok bisa membuat tanaman itu hidup bagus, tidak tumbang kayak tadi yang di itu. Saya minta penjelasan kepada Ibu Muhar. Oh ya, sip. Terima kasih ya Mbak Wulan. Iya. Baik, Pak Suryadi, monggo silakan Pak Suryadi. Tadi masih kemutan kan Pak pertanyaannya. Jadi cairannya apa, kemudian juga perendamannya berapa lama. Tadi kelihatannya juga ada yang nyuwun nomor telepon Bapak yang belum sempat disampaikan. Monggo silakan. Bapak yang dari Klaten, bahwa Pak Agus tadi ya. Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa nutrisi yang kami kembangkan di dalam Mediocres ini sebenarnya masih dalam proses riset lanjutan. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara gamblang seperti itu. Untuk perendamannya itu saya buat 12 jam, itu sudah cukup sangat efektif untuk menyimpan nutrisi dan menyimpan air nantinya ketika media itu nanti ditanami. Jelas nanti kalau bapak-bapak pesan atau ibu-ibu pesan ke saya bahwa media yang saya jual itu sudah cukup sekali nutrisi, bisa setahun 2 tahun kuat. Iya. Kemudian tadi kalau mau ke Bapak secara intens dalam tanda petik bertanya soal Mediocres begitu, bisa menghubungi Bapak? Bisa, yaitu di nomor HP saya 0815 6840 3644. Ya, baik begitu ya.